Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di mata pelajaran matematika. Minggu kemarin kalian sudah melakukan ulangan. Mudah-mudahan hasil ulangan yang bisa memuaskan. Untuk pertemuan kita kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu terkait dengan komposisi fungsi. Ini materi yang akan kita diskusikan hari ini. Komposisi fungsi. Ini materi yang sifatnya baru bagi kalian karena ketika SMP ataupun ketika kelas 10 kita tidak membicarakan tentang komposisi fungsi. Berbicara tentang komposisi fungsi ini sebetulnya hampir serupa dengan operasi-operasi dalam bilangan bulat, seperti operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian. Nah, sedangkan kalau dalam fungsi ada operasi komposisi namanya. Jadi kalau berbicara tentang komposisi itu merupakan sebuah operasi komposisi. Kalau operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu berlakunya di himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan asli, atau bilangan-bilangan biner 1, 2, 3, atau setengah, atau 1/3. Itu berlaku operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sedangkan di dalam fungsi, operasi yang berlaku adalah operasi komposisi. Jadi sekali lagi silakan dicatat terkait dengan komposisi itu sebetulnya hampir serupa dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kalau itu berlaku di bilangan real atau bilangan bulat, asli atau yang lainnya. Sedangkan kalau operasi komposisi itu berlakunya untuk beberapa fungsi. Simbolnya seperti apa? Simbol untuk operasi komposisi itu simbolnya lingkaran kecil. Jadi ketika kita punya misalkan F bundaran, kita bacanya bundaran. Saya tuliskan dulu, dibacanya itu bundaran. Jadi ini dibacanya bundaran. Operasi bundaran. Kalau kita punya F bundaran G, maka itu misalkan F bundaran G-nya terhadap X, maka ini akan sama dengan F dalam kurung GX. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah yang pertama kali nanti kita substitusikan adalah nilai dari GX. Tapi kalau kita punya G bundaran F terhadap X, maka ini akan sama dengan G dalam kurung Fx. Artinya yang pertama kali kita substitusikan berarti adalah Fx. Pak, apa sih maksudnya? Oke, nanti kita akan bahas bagaimana pengaplikasiannya. Ada beberapa syarat yang harus kalian kuasai terkait dengan komposisi fungsi ini. Yang harus kalian kuasai ya. Syarat yang harus kalian kuasai untuk bisa memahami tentang komposisi fungsi diantaranya adalah operasi penjumlahan pada fungsi. Silakan kalian baca lagi. Kemudian operasi pengurangan pada fungsi. Ini yang harus kalian kuasai. Kemudian operasi perkalian pada fungsi. Ini sebetulnya sudah pernah kalian pelajari ketika SMP. Operasi pembagian pada fungsi. Silahkan kalian dibuka kembali catatannya yang dulu terkait dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, tapi yang berlaku di fungsi. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau fungsi itu biasanya disimbolkannya itu dengan fx atau gx atau hx kan kayak gitu. Oke, sekarang kita coba aplikasikan bagaimana operasi komposisi. Kita ambil berarti sebuah contoh.
Kita ambil sebuah contoh. Misalkan diketahui fx sama dengan 2x plus 2 dan gx sama dengan 3x. Perintahnya itu misalkan tentukan f bundaran g terhadap x dan g bundaran f terhadap x. Ini akan kita cari. Bagaimana kita gunakan definisi tadi yang di atas. Kalau kita punya f bundaran g, ini definisi yang ini. Kalau kita punya f bundaran g, maka yang pertama kali kita substitusikan adalah nilai gx, nilai dari fungsi gx. Tapi kalau g bundaran f terhadap x, maka nilai yang pertama kali kita substitusikan adalah nilai dari fx. Oke, berarti kita kembali lagi ke contoh. Kalau kita jawab untuk f bundaran g terhadap x, berarti ini akan sama dengan f dalam kurung gx. Pertama kali yang kita ganti adalah nilai dari gx. Gx-nya itu sendiri adalah 3x. Berarti nanti akan saya tulis menjadi f dalam kurung 3x. 3x dari mana? Karena nilai dari gx. Gx-nya sendiri sama dengan 3x. Setelah ini kita punya f 3x. Berarti apa yang harus kita lakukan? Karena kita punya nilai fx itu ini, kita punya nilai fx-nya itu adalah 2x tambah 2. Sekarang x-nya itu, x yang ini, saya ganti warnanya. X yang ini, ternyata di sini mah diganti menjadi 3x. Berarti x yang di sini pun nanti diganti dengan 3x. Berarti f3x ini akan sama dengan nanti ke bawahnya itu menjadi 2 dalam kurung 3x tambah 2. Itu ya, sekali lagi, karena kita punya definisinya itu fx sama dengan 2x tambah 2, berarti ketika kita ingin mencari f dalam kurung 3x, berarti x di definisi yang diketahui diganti dengan 3x, sehingga menjadi 2 dikali 3x tambah 2. Itu ya. Kalau kita kalikan berarti menjadi, nah ini operasi perkalian dua fungsi, kalikan berarti menjadi 6x tambah 2. Oke, berarti kita sudah dapat nilai dari fungsi f bundaran g terhadap x. Contoh yang kedua sekarang, masih soal yang sama, yaitu kita ingin mencari g bundaran f terhadap x. Nah, untuk g bundaran f terhadap x sesuai definisi itu menjadi g dalam kurung fx. Yang pertama kali kita rubah berarti adalah nilai fx. Ini yang pertama kali kita rubah. Nilai fx-nya tadi adalah 2x tambah 2. Ini nilai fx-nya. Berarti yang pertama kali kita ganti fx-nya berarti g dalam kurung 2x tambah 2. Nah, sekarang kita lihat rumus dari G. Kita lihat rumus dari G nih. Rumus dari G. Rumus G itu adalah 3x. Berarti ketika x-nya diganti dengan 2x tambah 2, berarti x di sini pun diganti dengan 2x tambah 2. Sehingga menjadi 3 dalam kurung 2x tambah 2. Sekali lagi. Karena definisi G itu adalah 3x, saya tulis di sini biar lebih jelas. Karena di sini definisi Gx itu sama dengan 3x, tapi yang kita ingin cari adalah G dalam kurung 2x tambah 2, berarti x yang di sini diganti dengan 2x tambah 2, sehingga menjadi 3 dalam kurung 2x tambah 2. Sehingga hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya berarti menjadi sama dengan 3 kali 2x itu 6x. 3 kali 2 itu 6, berarti plus 6.
Sehingga kita dapatkan nilai dari G bundaran F terhadap X-nya itu adalah 6X tambah 6. Nah, ini terkait dengan operasi komposisi fungsi. Jadi silahkan kalian perhatikan kembali bagaimana cara penentuan nilai dari komposisi dua buah fungsi. Apa kalau 3 buah fungsi apakah bisa? Bisa saja. Seperti operasi penjumlahan pun bisa. Misalkan 2 tambah 3 tambah 5. Misalkan kayak gitu. Atau misalkan 6 tambah 7 tambah 8. Nah, di dalam operasi komposisi pun bisa. Misalkan saya punya fungsinya itu FGH. Berarti F bundaran G bundaran H. Misalkan seperti itu. Caranya seperti apa? Tidak jauh berbeda. Pokoknya yang paling ujung kalau kita punya, saya catat di sini. Berarti sebagai catatan, kalau kita punya F bundaran G bundaran H, berarti malah F lagi, harusnya H di sini. Maka nanti yang paling ujung yang kita operasikan berarti F bundaran G. Di sini saya ganti H X ya, karena tadi F bundaran G bundaran hanya terhadap X ya. Berarti yang pertama kali kita ganti adalah HX-nya. Ketika HX-nya sudah diganti, masukkan ke rumus fungsi G-nya. Setelah masuk ke rumus fungsi G-nya, baru masuk ke rumus fungsi F-nya. Sehingga menjadi nanti F dalam kurung G dalam kurung HX. Gitu ya. Jadi intinya sebetulnya yang paling kanan, yang paling terluar, yang paling kanan di sini yang pertama kali kita ganti nilai fungsinya sesuai dengan yang diketahui dalam soalnya, gitu ya. Jadi sekali lagi silakan kalian perhatikan bagaimana cara pengoperasian dari komposisi fungsi. Oke, ini materi tidak akan terlalu banyak biar kalian mudah untuk memahami. Nanti akan dilanjutkan dengan latihan soal, silakan nanti kalian kerjakan. Oke, ini terkait dengan komposisi fungsi. Mungkin cukup untuk pertemuan kita kali ini. Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.